Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to Mudah Berbahasa Inggris channel. It's an unexpected journey that we have been already in the last chapter of Bahasa Inggris Wajib kelas 10 or we have been in chapter 5 for the announcement part. Okay, and today we are going to learn about announcement. What is announcement? Announcement itu pengumuman ya. Dan di video kali ini kita akan fokus pada reading comprehension dari membaca suatu pengumuman. Well, nanti Miss juga akan ada video kedua tentang masih dalam bab announcement tapi membahas tentang forming noun from verb. Nanti Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga description box, so please check that video out too. Well, now without any further ado, let's get started. Nah, sekarang setelah kita tahu struktur yang baik dalam suatu pengumuman, saatnya kita membandingkan dua jenis pengumuman nih. Kita lihat di pengumuman yang pertama dulu tentang cancellation of GYG concert in Singapore. Pembatalan konser GYG di Singapura. Kita lihat ya. Pertama, by Faith and the Entertainment. Nah, ini penulis pengumumannya. Faith and the Entertainment. Terus on Monday, March 28, 2011 at 5:19 AM. Ini date-nya, tanggalnya, kapan pengumuman tersebut ditulis. Nah, terus kita masuk. Dear fans and media. Nah, kepada siapa pengumuman ini ditujukan? Kepada fans and media. Isinya apa? This is an official announcement to inform everyone that we have just been notified by CG's Entertainment, the artist agency of GYG, that they have decided to cancel GYG's World Tour concert in Singapore, which is scheduled on 23rd April 2011 at Singapore Indoor Stadium. Nah, ini adalah an official announcement, pengumuman resmi. Official itu resmi ya. Pengumuman resmi yang untuk menginformasikan kalau jadi ada tim manajemen namanya CG's Entertainment. Nah, dia itu punya salah satu artisnya dia gitu namanya si GYG. Nah, GYG ini mau mengadakan konser tanggal 23 April 2011 di Singapore Indoor Stadium rencananya. Tapi ternyata di-cancel sama CG's Entertainment. Gitu. Terus makanya 1 bulan sebelumnya, yaitu pas bulan Maret tanggal 28 itu diumumkan lah. Jadi ceritanya biasanya kalau kalian familiar dengan apa ya namanya ya, ada pengadaan konser gitu ya, apalagi kalau artisnya internasional, itu biasanya ada yang namanya promoter dari negara tersebut. Di sini promoternya adalah Faith and the Entertainment dari Singapura biasanya. Nah, si Faith and ini nanti ngundang artis melalui manajemen atau ya tim manajemennya artis tersebut. Di kasus ini tim manajemennya adalah CG's Entertainment. Artisnya yang mau diundang namanya GYG. Nah, hubungannya si Faith and Entertainment ini sebelum ngundang GYG dia harus melalui kontak yang ada di CG's Entertainment dulu. Ternyata dalam kasus ini mereka udah berencana mau ngadain konsernya GYG tanggal 23 April 2011, tiba-tiba diinformasikan sama pihak manajemennya yaitu CG's Entertainment kalau mereka harus meng-cancel, harus membatalkan konsernya. Nah, kenapa dan seperti apa jelasnya nanti kita lihat di part berikutnya. Tapi yang harus diketahui berarti ini part kepada yang ini adalah part opening. Jadi di openingnya disebutkan dengan jelas bahwa ini adalah cancellation of the tour gitu ya. Ada kata cancel di sini yang penting di paragraf pertama. Next, it is with utmost regret that we have to accept this cancellation notice from the artist agency at this point in time. We have submitted the final plans for stage, seating, and ticketing for agency's approval so as to proceed with the official announcement on ticket sale. These plans are in accordance with the regulation required by the authorities in Singapore and the budget allocated for the concert. It is most unfortunate that the plans are not approved by CG's and their decision is to cancel the concert. We respect the agency's decision and with great regret we are unable to change their mind but to accept this unforeseen circumstance that is beyond our control.
Nah, dengan utmost regret, penyesalan yang sangat mendalam, kita harus menerima this cancellation, pembatalan ini dari si artis agency. Artis agency-nya di sini yang dimaksud adalah CGS Entertainment at this point in time. Di saat sekarang yang sudah mepet, yang tinggal kurang sebulan. Tadi rencananya mau konser tanggal 23 April, pengumuman ini dirilis tanggal 28 Maret, jadi kurang sebulan. We have submitted the final plans for, nah kita sebenarnya sudah mengirimkan perencanaan akhir tentang the stage, penataan panggung, seating, penataan tempat duduk penonton, dan tiketing dan penjualan tiket gitu ya. Dan tinggal menunggu agency's approval, persetujuan dari CGS Entertainment gitu. Nah, sebelum akhirnya nanti akan diumumkan di penjualan tiket. These plans are in accordance with the regulations. Nah, pengumuman perencanaan ini itu sudah memenuhi peraturan required yang diminta oleh the authorities in Singapore, pemerintah Singapura gitu ya, authorities di sini, and the budget allocated for the concert, dan juga pembagian budget itu ya keuangannya gitulah di konser ini. Misalnya berapa persen yang harus nanti diambil oleh Faith ND Entertainment selaku promotor, berapa persen yang nanti harus dikasihkan CG, berapa persen yang didapatkan dari artisnya, terus untuk pajak nanti berapa gitu tuh sudah dibagi dengan rapi sebenarnya. It is most unfortunate that the plan are not approved by CGS and their decision is to cancel the concert. Tapi sayangnya si final plans ini tadi ditolak, tidak diterima lah ya, intinya ditolak sama CGS, jadi mereka harus membatalkan konser. We respect the agency's decision and with great regret we are unable to change their mind but to accept this unforeseen circumstance that is beyond our control. Nah, kita menghargai, respect di sini menghargai keputusan dari agensi untuk meng-cancel konser ini, membatalkan konser ini. Jadi ya udah, kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu intinya. We understand ini part konten dulu ya. Konten. Di sini ada beberapa poin yang disebutkan. Yang pertama konsernya penyesalan karena harus mengumumkan di waktu semepet ini. Terus dia juga sudah cerita tentang submitting the final plans, ini juga poin berikutnya gitu ya. Next, we understand this disappointment as well as the inconvenience caused due to this cancellation and we sincerely apologize especially to the fans of GYGs. Nah, kita memahami the disappointment, kekecewaan, dan juga and the inconvenient. Nah, inconvenient itu ketidaknyamanan gitu ya. Due to the cancellation, karena pembatalan ini, and we sincerely apologize, dan kita meminta maaf. Nah, ini closingnya, intinya di sini sebenarnya. Kita dengan tulus meminta maaf, especially to the fans of GYG, terutama kepada fansnya GYG yang sudah menunggu konser mereka di Singapura ini tadi, terus tiba-tiba harus dibatalkan di waktu semepet ini, kayak gitu. And then ini yang terakhir, the management Faith ND Entertainment. Nah, yang terakhir adalah siapa yang menulis pengumuman ini. Jadi kayak penulisan kembali apa yang sudah ada di atas, dan di sini ditulis lagi. Timnya juga mungkin bisa lebih spesifik, ini dari pihak manajemennya atau misalnya departemen pemasarannya. Nah, itu biasanya ditulisnya di sini dari Faith ND Entertainment selaku promotor. Sekarang ke pengumuman kedua yuk, yaitu tentang McMaster Mini Med School, tentang sekolah kedokteran McMaster. Isinya apa pengumuman ini? Yuk kita lihat sama-sama. Di atas itu ini ya, part ini, terus ini sampai sini lah, ini segini tuh kayak logonya McMaster Mini Med School gitu ya. Boleh ada, boleh enggak, tapi ya sebaiknya ada. Biasanya kalau formal banget itu dikasih logo kayak gini di pengumumannya. Nah, isi pengumumannya yuk kita lihat. We hope that you enjoyed becoming a McMaster Mini Med student in 2008 and welcome you to become a student in 2009.
The new 7-week term will begin on Tuesday, March the 3rd, 2009, with the classes following on March 10th, March 17th, March 24th, March 31st, April the 7th, April 14th, 2009. Nah, ini bagian opening. Kenapa ini bagian opening? Karena di sini dijelaskan dulu kalau semoga kalian menikmati waktu kalian jadi student di McMaster Minimath School di tahun 2008 dan berlanjut gitu ya di tahun 2009. Nah, untuk tahun ini atau semester ini itu pembelajarannya akan dibagi jadi 7 week, 7 minggu yang akan dimulai pada tanggal 3 Maret 2009. Kemudian disusul tanggal 10, tanggal 17, tanggal 24, tanggal 31, tanggal 7 April, 14 sampai 14 April 2009. Ini part opening, pembukaannya. Intinya apa tentang ini? Nah, lanjutannya ada di paragraf kedua. Registration will occur on a first come basis. Nah, proses registrasi atau proses pendaftarannya itu berdasarkan first come basis. Itu apa? First come basis itu adalah siapa yang datang pertama, itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Siapa yang menyelesaikan proses pendaftarannya terlebih dahulu itu yang dapat tempat gitu. Namanya first come basis. As the response for the previous years was tremendous. Nah, kenapa akhirnya pakai first come basis? Karena dari tahun kemarin itu yang mau join Minimath School ini banyak, itu ya, tremendous. It is advised to register as soon as possible. Jadi sangat disarankan supaya kalian segera melakukan pendaftaran supaya segera dapat tempat. After all the student spots are full, all others will be placed on a waiting list and will be contacted as spots become available. Jadi kalau kalian daftarnya telat, kalian akan ditaruh di waiting list dan nanti akan dihubungi kalau masih ada sisa slot kayak gitu. Kalau misalnya yang di full quotas itu ada yang mengundurkan diri atau kenapa gitu, biasanya nanti dari yang part waiting list ini baru akan dihubungi kayak gitu ya. Jadi sebaiknya kalau kalian memang beneran tertarik untuk masuk Minimath School-nya McMaster, daftarlah segera gitu. Ini termasuk ke konten part 1 ya, yang ini. Next, with the registration fees participant receives. Nah, dengan membayar uang registrasi pendaftaran, ini kok di konten kedua ya, apa yang akan diterima oleh para pendaftar? Yang pertama, a received spot, dapat tempat lah gitu ya di McMaster Minimath School tahun 2009, angkatan 2009. Terus dapat juga an official Minimath School tote bag, dapat tas resmi dari Minimath School. Juga dapat clipboard and pen, dapat kayak buku catatan dan pena. Dapat juga stadium blanket, dapat selimut, dapat juga travel book light, dan juga McMaster Minimath School certificate of attendance that will be presented on the last day of classes. Dan juga nanti dapat sertifikat kehadiran yang nanti akan dikasih pas hari terakhir kelasnya. Berarti nanti tanggal 14 April itu dapat si sertifikat ini. Ini di konten kedua. For all list of speakers and further information including registration and fees, please go to the following website, www.medportal.ca minimathindex.html, or register online by visiting the www.fhs.mcmaster.ca/content. Nah, ini kalau kalian mau dapat informasi lebih lanjut tentang pembayaran dan proses registrasi, atau mau registrasi online, mau daftar secara online langsung, itu bisa juga pakai melalui web ini gitu ya. Ini ada di closing part. Nah, dari kedua jenis pengumuman yang sudah kita pelajari agak sedikit berbeda ya peletakan posisinya dari apa ya istilahnya ya, siapa yang memberi pengumuman, terus kepada siapa dan lain sebagainya, itu agak sedikit berbeda. Makanya perlu disesuaikan dengan jenis pengumuman kalian gitu dan kepada siapanya. Nah, itu penting banget untuk kalian
pelajari. Jadi orang yang baca pengumuman itu bisa langsung paham, oh ini ditujukan untuk saya atau tidak, atau intinya pengumuman ini mau tentang apa. Seperti itu ya. Okay, this is the end of the announcement reading comprehension part. Thank you so much for watching and I'll see you soon students. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.